Selamat siang, perkenalkan nama saya Februm Silu, NPM 13230014. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Saya semester 5 dengan mata kuliah Penyuluhan Peternakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengolahan limbah ternak sapi di Desa Tapenpa, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana limbah kotoran sapi dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi sumber pencemaran, tetapi justru menjadi sumber manfaat bagi peternak dan masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, Desa Tapenpa merupakan wilayah dengan jumlah ternak sapi yang cukup lumayan, dan sistem pemeliharaan ternak sapi itu masih menggunakan sistem yang tradisional. Maka dari itu, kotoran dari ternak sapi itu masih menumpuk di sekitar area kandang atau lahan di sekitarnya. Dari hasil pengamatan yang saya lihat di lapangan, ada beberapa masalah yang saya dapatkan akibat tidak tertatanya limbah kotoran ternak sapi. Itu yang pertama itu bau tidak sedap, meningkatkan populasi lalat. Yang ketiga itu risiko pencemaran tanah dan air. Nah, yang terakhir itu serta menurunnya kenyamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, manajemen limbah sangat penting agar peternak tetap produktif, bersih, dan ramah lingkungan. Kita pakai ini lamantor, terus ada kingret, kita tanam kingret. Nah, situ baru kita bisa tanam di kebun, baru ke pot. Dia pempakan kita siapkan sendiri. Jadi pempakan rumput, loro. Selama ini di sini di limbah ini kita tampung. Sekarang ada yang butuh dia ciri-ciri sapinya untuk pupuk, jadi mereka datang beli baru jual. Ini kalau order begini nanti dia punya kayu ini kita tumpuk, baru dia sisa ciri itu baru kita kumpul. Jadi terserah kita mau pakai untuk tanaman kah, terserah lah. Jadi seperti itu. Jadi limbah atau mau gitu coba tadi kita selama ini seperti ini, karena ini sapi dong, selama ini liar kita tangkap mati ya kesina dong. Nah, setelah banyak rangkaian materi yang sudah kita pelajari, alangkah baiknya kita melakukan wawancara dan observasi langsung mengenai permasalahan yang dihadapi peternak, karena yang tanpa peternak sadari berupa pentingnya manajemen penggunaan limbah ternak sapi. Nah, teman-teman, mengapa penggunaan limbah cirit sapi penting dilakukan oleh peternak? Karena pengolahan limbah penting agar lingkungan tetap bersih, mengurangi bau, mencegah penyebaran penyakit, serta limbah cirit sapi sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau bahan baku biogas. Selanjutnya, bagaimana proses pengolahan limbah cirit sapi yang dilakukan di sini?
Cirit sapi biasanya dikumpulkan setiap hari dan kemudian ditumbuk di area terbuka. Dan setelah itu cirit sapi dijadikan pupuk dan ada juga yang dijual. Di sini dapat kita lihat keadaan atau kondisi di area kandang sapi peternak. Area kandang sapi milik Pak Gomez itu masih tradisional atau pemeliharaannya masih yang semi intensif. Dapat kita lihat peternak di sini biasa memberikan pakan pada ternak berupa kingres, di mana pakan tersebut dikembangkan atau ditanam pada area sekitar kandang, di mana pupuk yang mereka gunakan itu berupa cirit sapi yang dikumpulkan pada area kandang. Cirit sapi yang dikumpulkan kemudian diambil menggunakan alat bantu seperti gerobak kecil atau yang biasanya disebut arko. Dari situ, cirit yang diambil akan digemburkan di area penanaman kingres. Cirit yang digunakan adalah cirit yang sudah kering. Mengapa harus menggunakan cirit yang sudah kering? Karena cirit yang sudah kering lebih efektif untuk dijadikan pupuk karena kadar air dan gas yang ada di dalamnya sudah berkurang. Berikut ini adalah cara penanaman rumput kingres yang ditanam di area dekat kandang sapi. Penanaman ini dilakukan mulai dari hasil persiapan stek batang kingres dan juga siapan lahan penanaman, kemudian lahan digembur, dan setelah itu stek kingres ditanam. Setelah stek kingres ditanam, langkah selanjutnya pemupukan yang menggunakan cirit sapi. Hasil dari limbah peternak sapi itu, sehingga limbah ternak sapi yang dihasilkan tidak dibuang dan dijadikan limbah, melainkan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk pertumbuhan pakan dan tanaman lainnya. Nah, di bagian ini saya bersama peternak melakukan pemupukan dari hasil penanaman kingres menggunakan cirit sapi yang sudah ada pada area kandang ternak sapi. Sekian dan terima kasih. Ini adalah hasil video penyuluhan yang saya lakukan di Desa Tapenpa, Kecamatan Incana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat memberikan pelajaran bagi kita sesama peternak.